Di setiap sudut kota, di balik jendela toko yang tertutup, ada cerita yang tak pernah terungkap. Kisah tentang kesuksesan yang dibangun di atas tumbal. Malam ini, pintu itu terbuka dan kegelapan di dalamnya akan menelanmu. Perlahan, pasti. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga, memantulkan cahaya keemasan di atas gedung-gedung tinggi. Aku, Arya, merasa jantungku berdegup kencang. Bukan karena pemandangan yang indah, tapi karena hari ini adalah hari pertamaku magang di sebuah toko elektronik legendaris bernama Elektronik Jaya. Toko ini sudah berdiri puluhan tahun di kawasan Glodok, terkenal dengan reputasinya yang tak pernah mengecewakan pelanggan. Namun, ada bisik-bisik yang mengatakan bahwa kesuksesan toko ini tidaklah wajar. Konon, ada rahasia gelap yang disembunyikan pemiliknya. Aku mengabaikan rumor itu, menganggapnya hanya bualan orang-orang iseng. Toh, bagiku ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman. Setibanya di sana, aku disambut oleh seorang pria paruh baya bertubuh kurus dengan senyum yang ramah namun terasa dingin. "Arya, ya? Saya Pak Tio, pemilik Elektronik Jaya," sapanya. "Jangan sungkan, anggap saja ini rumah kedua." Pak Tio mengenalkanku pada dua orang karyawan lainnya. Budi, seorang teknisi yang cekatan dan irit bicara, serta Marni, kasir yang selalu tersenyum. Selama seminggu pertama, aku belajar banyak hal tentang dunia elektronik. Mulai dari memperbaiki televisi, merakit komputer, hingga memasang CCTV. Pak Tio sendiri, meski terlihat ramah, seringkali menunjukkan sisi lain yang aneh. Ia seringkali terlihat mondar-mandir di belakang toko, di sebuah ruangan yang selalu terkunci. Kadang-kadang, dari ruangan itu terdengar gumaman-gumaman aneh, seperti mantra. Namun, setiap kali aku bertanya, Pak Tio selalu mengelak dengan alasan ruangan itu berisi barang-barang lama yang tidak terpakai. Malam itu, setelah toko tutup, aku sendirian di ruang depan. Lampu utama sudah dimatikan, hanya menyisakan lampu kecil di sudut. Aku sibuk merapikan tumpukan kabel. Tiba-tiba aku mendengar suara aneh dari belakang toko. Suara itu bukan seperti gumaman, melainkan seperti desisan, seperti suara ular besar yang sedang menggesek-gesekkan badannya. Bulu kuduku meremang. Aku mencoba mengabaikannya, tapi suara itu semakin jelas. Aku mengambil senter dan memberanikan diri berjalan perlahan ke arah belakang. Bau kemenyan yang menyengat tiba-tiba menyeruak, membuat perutku mual. Pintu ruangan Pak Tio yang biasanya terkunci, kini sedikit terbuka. Melalui celah kecil itu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berdesir. Di tengah ruangan, Pak Tio sedang duduk bersila di depan sebuah meja kecil. Di atas meja itu terdapat beberapa mangkuk berisi sesajen, bunga mawar merah, buah-buahan, dan seekor ayam hitam yang sudah disembelih. Di sampingnya, sebuah patung berukir wajah mengerikan terbuat dari kayu jati. Matanya terbuat dari batu merah, seolah-olah menatapku. Pak Tio membisikkan sesuatu sambil mengusap patung itu. "Tuanku, beri hamba kelancaran usaha, beri hamba kekayaan yang takkan habis." Aku membekap mulutku, menahan napas. Aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Ini bukan lagi sekadar rumor, ini nyata. Pak Tio melakukan pesugihan. Aku mundur perlahan, takut membuat suara. Jantungku berdebar kencang, memukul-mukul dadaku. Aku kembali ke ruang depan. Tubuhku gemetar. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, aku takut dengan apa yang baru saja aku lihat. Di sisi lain, aku tidak bisa begitu saja meninggalkan pekerjaan ini. Aku butuh pengalaman ini. Tapi, bisakah aku bertahan di tempat ini?
di tempat di mana pesugihan dan kegelapan mengintai di balik setiap sudutnya. Aku menatap sekeliling. Toko yang tadinya terasa nyaman, kini terasa dingin dan mencekam. Bayangan patung berwajah mengerikan itu terus menghantui pikiranku. Aku sadar malam ini adalah awal dari sebuah mimpi buruk yang nyata. Sejak malam itu, setiap sudut di Elektronik Jaya terasa seperti dipenuhi bayangan. Senyum Pak Tio yang dulu terlihat ramah kini terasa seperti topeng yang menyembunyikan kebusukan. Aku mencoba untuk tetap profesional, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Namun, hal itu semakin sulit dilakukan. Bau kemenyan yang dulu hanya tercium sesekali, kini menjadi aroma khas yang menusuk hidung, terutama saat Pak Tio berada di ruangan terkunci itu. Budi dan Marni seolah tak menyadari apapun, atau mungkin mereka sudah terbiasa. Mereka tetap bekerja seperti biasa, sibuk melayani pelanggan yang tak pernah sepi. Suatu sore, seorang pelanggan datang dengan membawa televisi tabung kuno yang rusak. "Ini televisi kesayangan saya, Mas. Tolong diperbaiki." "Ya," kata bapak tua itu. "Aku mencoba memperbaikinya, tapi aku tidak berhasil. Aku menyerah." Pak Tio yang melihatku kesulitan menghampiriku. "Sini, biar saya yang urus," katanya dengan nada datar. Ia membawa televisi itu ke ruangan terkunci di belakang. Tidak lama kemudian, ia keluar dengan televisi yang sudah menyala normal. Aku terheran. "Bagaimana bisa, Pak?" "Tadi saya sudah cek semua komponen. Tidak ada yang bisa diperbaiki," tanyaku. Pak Tio hanya tersenyum dingin. "Rahasia," jawabnya singkat. Aku yakin ia tidak memperbaikinya dengan cara yang wajar. Aku curiga ia meminta bantuan dari makhluk halus yang ia sembah. Rasa penasaranku semakin memuncak. Malam itu, aku memutuskan untuk mengamati Pak Tio secara diam-diam. Setelah semua karyawan pulang, aku bersembunyi di balik tumpukan kardus di gudang. Dari celah-celah kardus, aku bisa melihat Pak Tio berjalan ke arah ruangan terkunci. Kali ini, ia membawa sebuah tas kain berwarna hitam. Ia membuka pintu ruangan, masuk dan menguncinya dari dalam. Aku menunggu dengan sabar. Sekitar 1 jam kemudian, terdengar suara gemuruh dari dalam ruangan, seperti suara angin kencang yang berputar-putar. Kemudian, disusul suara benda berat yang bergeser. Jantungku berdebar kencang. Aku mencoba mengintip lagi dari celah pintu yang sama. Samar-samar, aku melihat Pak Tio berdiri di depan patung itu. Patung itu tampak lebih besar, seolah-olah ukurannya bertambah. Matanya yang terbuat dari batu merah kini memancarkan cahaya redup, seolah-olah hidup. Pak Tio meletakkan tas kain hitam di depan patung. Tas itu bergerak-gerak, seolah ada sesuatu di dalamnya. Pak Tio berbisik, "Tuanku, ini tumbal hamba. Semoga engkau berkenan." Aku melihatnya, sebuah kepala anjing hitam yang sudah dipenggal, berlumuran darah. Aku menahan napas, menahan mual yang tiba-tiba menyeruak. Setelah ritual itu selesai, Pak Tio membuka pintu ruangan. Aku kembali ke tempat persembunyianku, berharap ia tidak melihatku. Aku mendengar langkah kakinya menjauh menuju ke ruang depan. Aku menunggu beberapa saat, kemudian memberanikan diri mengintip lagi. Pemandangan di dalam ruangan itu membuatku tak bisa berkata-kata. Lantai ruangan itu bersih, tidak ada bekas darah. Kepala anjing yang tadi kulihat sudah lenyap. Hanya ada mangkuk-mangkuk kosong di depan patung yang kini kembali ke ukuran normalnya. Aku bergidik. Ini bukan halusinasi, ini nyata. Patung itu, makhluk itu, memakan tumbal. Aku merasa perutku diaduk-aduk. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Aku harus keluar dari tempat ini secepatnya. Tapi, bagaimana caranya? Aku tidak ingin membuat Pak Tio curiga. Aku tidak tahu apa yang akan ia lakukan
jika ia tahu aku mengintipnya. Aku bergegas keluar dari gudang, kembali ke ruang depan, dan berpura-pura sibuk merapikan barang. Pak Tio muncul dari balik pintu, menatapku dengan tatapan aneh. "Belum pulang, Arya?" tanyanya. Aku mengangguk. "Tanggung, Pak. Tinggal sedikit lagi," jawabku. Ia tersenyum, senyum yang dingin. "Bagus, pekerja keras," pujinya. Pujian itu terasa seperti bisikan iblis. Aku merasa dingin merayap di punggungku. Aku tidak bisa lagi melihat Pak Tio sebagai manusia biasa. Aku melihatnya sebagai alat dari makhluk mengerikan. Aku tahu, aku tidak bisa bertahan di sini lebih lama lagi. Aku harus kabur. Tapi, bagaimana caranya? Pikiranku dipenuhi kegelisahan. Sejak malam itu, aku mulai mencari cara untuk keluar dari Elektronik Jaya tanpa membuat Pak Tio curiga. Aku berpura-pura sakit, berharap ia akan memberiku izin untuk libur beberapa hari. Namun, Pak Tio menolak. "Penyakit itu cuma di pikiranmu, Arya. Kerja keras akan membuatmu sehat," katanya dengan nada dingin. Aku menyadari ia tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Mungkin ia sudah mencurigai sesuatu. Mungkin ia tahu aku sudah mengintipnya. Ketakutanku semakin menjadi-jadi. Di sela-sela pekerjaanku, aku mencoba mencari tahu lebih banyak tentang patung itu. Aku mencari di internet, mengetik kata kunci patung pesugihan kayu jati. Hasil pencarianku mengejutkanku. Ada beberapa artikel yang membahas tentang patung yang serupa. Disebutkan bahwa patung itu adalah jelmaan dari siluman ular yang dikenal dengan nama Naga Patih. Konon, ia memiliki kekuatan untuk melipat gandakan kekayaan, tapi dengan syarat yang mengerikan. Pemiliknya harus memberikan tumbal nyawa setiap bulan, tumbal yang harus berdarah. Aku menelan ludah. Jadi, kepala anjing itu hanyalah permulaan. Sebentar lagi, mungkin yang akan menjadi tumbal adalah manusia. Dan aku, Budi, atau Marni bisa menjadi korban berikutnya. Ketakutan itu membuatku nekat. Malam itu, setelah toko tutup, aku diam-diam mengambil ponselku dan merekam suasana di dalam toko. Aku merekam ruangan Pak Tio yang terkunci, tumpukan kardus di gudang, dan barang-barang elektronik yang rapi. Aku berharap rekaman ini bisa menjadi bukti jika sesuatu terjadi padaku. Aku tidak bisa lagi menahan diri. Aku harus memberitahu seseorang. Aku memutuskan untuk menghubungi Budi. Ia adalah orang yang paling dekat denganku di toko ini. Aku mengiriminya pesan singkat. "Bud, ada yang mau gua omongin. Penting, jangan bilang siapa-siapa." Malamnya, aku menunggu Budi di sebuah warung kopi tak jauh dari toko. Budi datang dengan wajah bingung. "Ada apa ya? Kok tegang amat?" tanyanya. Aku tidak menjawab. Aku langsung menyodorkan ponselku, memperlihatkan rekaman yang aku ambil di dalam toko. Aku menceritakan semua yang aku lihat dan aku dengar. Mulai dari ritual Pak Tio, patung mengerikan itu, hingga tumbal kepala anjing yang menghilang begitu saja. Budi mendengarkan dengan seksama, wajahnya berubah pucat. "Arya, lo enggak lagi ngarang kan?" tanyanya dengan suara bergetar. Aku menggeleng. "Gua serius, Bad. Gua enggak ngarang. Patung itu siluman Naga Patih, dan dia butuh tumbal nyawa," jawabku. Budi terdiam, memandang ponselku. "Gua juga curiga sama Pak Tio, tapi gua enggak nyangka separah ini," katanya. Budi kemudian menceritakan pengalamannya. "Dulu ada karyawan di sini namanya Jaka. Jaka itu jago banget urusan elektronik, tapi tiba-tiba dia resign. Anehnya, setelah dia resign, dia hilang kontak sama kita semua. Nggak ada yang tahu dia kemana," kata Budi. "Dan ada lagi, satu lagi, namanya Sinta. Dia kasir sebelum Marni. Suatu malam, dia bilang ke gua, dia ngelihat sesuatu yang aneh di belakang toko. Dia nggak mau cerita, cuma bilang, aku nggak bisa kerja di sini lagi. Besoknya, dia nggak masuk kerja. Kata Pak Tio,
Dia resign mendadak. Tapi sejak itu dia juga hilang kontak. Aku menatap Budi. Jadi ada kemungkinan dua karyawan itu juga dijadikan tumbal. Kami berdua terdiam, saling bertatapan. Ketakutan itu menjalar. Kami berdua tahu kami tidak bisa tinggal di tempat itu lebih lama lagi. Kita harus keluar dari sini, Bud, kataku. Budi mengangguk. Ya, kita harus. Tapi gimana caranya? Pak Tio nggak akan biarin kita pergi. Dia udah nempel kita, jawabnya. Gua punya ide, kataku. Kita pura-pura aja. Pura-pura nggak tahu apa-apa. Tetap kerja seperti biasa. Nanti pas dia lagi nggak ada, kita ambil barang-barang kita dan kabur. Jangan kasih tahu siapa-siapa, termasuk Marni. Takutnya dia panik, jelasku. Budi mengangguk setuju. Rencana itu terdengar nekat, tapi itu satu-satunya cara. Kami berdua harus kabur dari tempat ini. Rencana itu sudah matang. Aku dan Budi akan berpura-pura seperti biasa, menunggu kesempatan yang tepat untuk kabur. Kami bekerja dengan senyum palsu, melayani pelanggan dengan ramah, dan sebisa mungkin menghindari kontak mata dengan Pak Tio. Namun, Pak Tio seolah-olah sudah membaca niat kami. Tatapannya semakin tajam, seolah mengunci kami di tempat. Ia seringkali terlihat mondar-mandir di antara kami. Senyumnya yang dingin kini terasa seperti seringai iblis. Ketegangan di Elektronik Jaya semakin terasa, membuat setiap detiknya terasa seperti berabad-abad. Suatu siang, saat Pak Tio keluar untuk makan siang, aku dan Budi bergegas ke gudang. Kami membawa tas ransel masing-masing, siap untuk mengemas barang-barang pribadi kami. Di tengah-tengah, kami merapikan barang. Ponselku berdering. Panggilan dari nomor tak dikenal. Aku mengabaikannya. Ponselku berdering lagi, dan lagi, dan lagi. Aku merasa ada yang tidak beres. Aku menengok ke Budi. Wajahnya juga pucat pasi. Ponselku juga ya, nomor enggak dikenal, katanya dengan suara bergetar. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah ruang depan. Itu suara langkah Pak Tio. Jantung kami berdebar kencang. Bagaimana mungkin ia sudah kembali? Kami bersembunyi di balik tumpukan kardus. Aku mengintip dari celah kecil. Pak Tio berjalan ke arah ruangan terkunci di belakang, membawa tas kain hitam. Ia membuka pintu dan masuk. Aku berbisik ke Budi. Gua rasa dia udah tahu, bisikku. Budi mengangguk, wajahnya pucat pasi. Kita harus kabur sekarang, Bud. Cepat, bisikku lagi. Kami bergegas keluar dari gudang, berjalan pelan-pelan menuju pintu depan. Namun, saat kami sampai di depan, pintu sudah terkunci. Kunci gemboknya berada di luar. Kami terperangkap. Terdengar suara geraman dari dalam ruangan terkunci. Kemudian, suara itu berubah menjadi tawa. Tawa yang menggelegar, namun terdengar seperti suara ganda. Tawa Pak Tio bercampur dengan tawa yang lebih dalam, lebih serak. Aku menoleh ke Budi. Ia juga menatapku dengan mata melotot. Tiba-tiba, lampu di ruang depan berkedip-kedip, kemudian mati. Suasana di dalam toko menjadi gelap gulita. Hanya ada satu sumber cahaya, yaitu cahaya redup dari ruangan terkunci di belakang. Kami mendengar suara langkah kaki dari dalam ruangan itu. Langkah itu bukan langkah manusia biasa. Langkah itu berat, seperti langkah kaki raksasa. Pintu ruangan terkunci terbuka. Aku melihat Pak Tio keluar dari sana. Namun, ada yang aneh. Sosoknya terlihat lebih tinggi dan lebih besar. Matanya memancarkan cahaya merah, sama seperti cahaya yang terpancar dari mata patung itu. Mau kemana, anak-anak manis? Tanyanya dengan suara ganda itu. Baru sebentar di sini, kalian sudah mau pergi. Aku dan Budi mundur perlahan, ketakutan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Pak Tio berjalan ke arah kami. Gerakannya tidak wajar. Tangannya memanjang, kuku-kukunya berubah menjadi cakar hitam yang tajam. Ia bukanlah Pak Tio yang kami kenal. Ia adalah
jelmaan dari Nagapati. Kalian sudah tahu rahasia saya, katanya dengan suara bergetar. Dan rahasia ini tidak boleh ada yang tahu. Pak Tio, atau lebih tepatnya, Nagapati menunjuk ke arah kami. Aku dan Budi berteriak, panik. Kami bergegas ke arah belakang, mencari celah untuk kabur. Kami menabrak rak-rak berisi barang elektronik, membuat semuanya berjatuhan dengan suara berisik. Nagapati tertawa. Kalian tidak bisa kabur. Kalian sudah terperangkap di sarangku. Kami terus mencari jalan keluar. Budi melihat sebuah jendela kecil di bagian belakang toko. Jendela itu terlalu kecil untuk kami lewati. Tapi kami tidak punya pilihan lain. Ayo ya, kita pecahkan jendela ini, teriak Budi. Kami mencoba memecahkan jendela itu. Tapi kaca jendela itu terasa sangat keras. Saat kami mencoba, tiba-tiba terdengar suara Marni. Arya, Budi, kalian di mana? Teriaknya. Marni muncul dari belakang. Ia terkejut melihat kekacauan di toko. Ada apa ini? Tanyanya. Nagapati melihat Marni. Senyum licik terukir di wajahnya. Datanglah anak manis. Tumbal berikutnya sudah tiba. Marni menatap kami dengan bingung, lalu pandangannya beralih ke sosok Pak Tio yang mengerikan. Ia berteriak histeris, Pak Tio? Kenapa? Namun, kalimatnya terhenti. Nagapati yang merasuki tubuh Pak Tio melangkah mendekati Marni. Gerakannya cepat dan tidak wajar. Ia mengulurkan tangannya dan kuku-kukunya yang tajam mencengkeram leher Marni. Marni tidak bisa bernapas. Wajahnya membiru. Kami terkejut. Kami tidak bisa membiarkan Marni mati begitu saja. Aku dan Budi tidak bisa berdiam diri. Kami mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk melawan Nagapati. Budi melihat sebuah tabung pemadam kebakaran. Ia mengambilnya, berlari ke arah Nagapati dan memukulnya dengan sekuat tenaga. Nagapati tidak merasakan apa-apa. Tubuhnya tidak terluka sama sekali. Ia hanya tertawa. Pukulan seperti itu tidak akan melukaiku, anak-anak bodoh, katanya. Ia melepaskan cengkeramannya dari Marni, membuat Marni terjatuh ke lantai. Marni terbatuk-batuk, berusaha mengambil napas. Saat Nagapati sibuk dengan Budi, aku melihat sebuah kabel yang menjulur dari sebuah rak. Kabel itu terhubung ke sebuah panel listrik. Aku teringat kata-kata Pak Tio. Nagapati, siluman ular. Dia takut sama panas dan listrik. Aku tidak tahu apakah kata-kata itu benar, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku mengulurkan tanganku, menyentuh kabel itu. Kabel itu terasa panas dan bergetar. Aku menariknya sekuat tenaga, mencoba mencabutnya dari panel. Nagapati melihatku. Ia tahu apa yang akan aku lakukan. Ia berjalan ke arahku dengan langkah yang menggelegar. Jangan bodoh Arya, teriak Budi. Kabel itu berisi tegangan tinggi, kau bisa mati. Aku tidak peduli, aku harus mencoba. Aku menarik kabel itu lagi. Nagapati sudah berada di depanku. Ia mengangkat tangannya, bersiap mencengkeramku. Selamat tinggal Arya, katanya dengan suara yang serak. Tiba-tiba Budi muncul dari belakang. Ia mengambil sebuah sekop besi yang tergeletak di lantai dan memukul kepala Nagapati. Pukulan itu cukup keras, membuat Nagapati terhuyung-huyung. Aku menggunakan kesempatan itu untuk menarik kabel sekuat tenaga. Kabel itu terputus. Saat kabel itu terputus, sebuah percikan api besar muncul, disusul suara ledakan. Nagapati berteriak kesakitan. Tubuhnya mengeluarkan asap, matanya yang merah padam. Tiba-tiba ia terjatuh ke lantai. Tubuhnya menyusut, kembali menjadi tubuh Pak Tio yang kurus. Pak Tio terkapar di lantai, tidak sadarkan diri. Aku dan Budi menatapnya dengan bingung. Marni yang sudah bisa berdiri mendekati kami. Ayo, kita keluar dari sini, katanya dengan suara bergetar. Kami bertiga berlari keluar dari toko, meninggalkan Pak Tio yang terkapar di lantai.
Kami tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Kami tidak tahu apakah ia akan kembali menjadi naga patih. Yang kami tahu, kami harus lari. Kami terus berlari, menjauhi toko elektronik Jaya, menjauhi kegelapan yang mengintai di dalamnya. Kami tidak pernah melihat ke belakang. Kami tidak ingin tahu apa yang terjadi pada Pak Tio. Pagi itu, kami bertiga berada di kantor polisi. Kami menceritakan semua yang kami alami. Polisi mendengarkan kami dengan cemas. Mereka tidak percaya dengan cerita kami. Kami tidak menemukan apa-apa di sana. Tidak ada mayat, tidak ada korban. Bahkan Pak Tio sendiri sudah tidak ada, kata seorang polisi. Kami terkejut. Tapi kami melihatnya. Kami melihat Pak Tio tergeletak di lantai, kata Marni. Dan patung itu, dia sudah tidak ada di ruangan itu, kata Budi. Polisi hanya menggelengkan kepala. Mereka menganggap kami berhalusinasi. Mereka membebaskan kami, tapi dengan catatan kami harus segera meninggalkan Jakarta. Kami bertiga memutuskan untuk berpisah. Marni kembali ke kampungnya. Budi pergi ke luar kota. Aku sendiri pergi ke luar pulau, menjauh dari Jakarta. Namun, bayangan Pak Tio dan Naga Patih terus menghantuiku. Aku tahu cerita ini tidak berakhir. Kisah ini akan terus berlanjut dan aku tidak akan pernah bisa melupakannya. Bertahun-tahun berlalu, aku kini bekerja di sebuah toko elektronik kecil di sebuah kota terpencil di luar Pulau Jawa. Aku mencoba menjalani hidup normal, mencoba melupakan kejadian mengerikan di elektronik Jaya. Namun, setiap kali aku melihat televisi tabung atau sekadar mencium bau kemenyan, bayangan Pak Tio dan Naga Patih kembali menghantuiku. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Malam-malamku dipenuhi mimpi buruk. Aku bermimpi melihat Pak Tio yang tersenyum dingin, kemudian berubah menjadi sosok mengerikan dengan mata merah yang menyala. Aku memutuskan untuk mencari tahu kabar Budi dan Marni. Aku menghubungi nomor lama mereka, tapi tidak ada yang bisa dihubungi. Aku mencoba mencari mereka di media sosial. Tidak ada jejak mereka sama sekali. Aku merasa takut. Apa yang terjadi pada mereka? Apa mereka juga dihantui oleh bayangan Naga Patih? Atau mereka sudah menjadi tumbal? Pertanyaan itu terus menghantui pikiranku. Suatu hari, seorang pelanggan datang ke toko. Ia membawa televisi tabung kuno yang rusak, sama seperti televisi yang dibawa oleh bapak tua di elektronik Jaya. Aku merasa merinding. Ini televisi kesayangan saya, Mas. Tolong diperbaiki. Ya, kata pelanggan itu. Suaranya terdengar familiar. Aku mengangkat wajahku. Di depanku berdiri seorang wanita paruh baya. Ia menatapku dengan senyum yang ramah. Aku mengenali wajah itu. Ia adalah Marni. Jantungku berdebar kencang. Marni? Tanyaku dengan suara bergetar. Marni tersenyum. Arya? Wah, enggak nyangka ya bisa ketemu di sini, katanya. Kami berdua duduk, mengobrol. Aku bertanya tentang Budi. Marni hanya tersenyum. Budi? Dia sudah tenang ya? Dia sudah enggak perlu khawatir lagi, katanya. Aku merasa ada yang tidak beres. Marni, lo kenapa? Tanyaku. Marni hanya tersenyum. Senyumnya, senyum dingin, sama seperti senyum Pak Tio. Ia kemudian mengeluarkan sebuah patung kecil dari tasnya. Patung itu, patung Naga Patih. Patung yang sama persis seperti yang ada di toko Pak Tio. Patung itu memiliki mata yang terbuat dari batu merah, memancarkan cahaya redup. Sekarang giliranmu, Arya, katanya dengan suara ganda. Suara Marni bercampur dengan suara yang lebih dalam, lebih serak. Patung itu melayang di udara, matanya menatapku. Aku mundur, ketakutan. Marni, ini bukan lo dirasuki, teriakku. Marni hanya tertawa. Aku dan Budi sudah mengabdi pada tuanku. Sekarang giliranmu, Arya. Kita akan bersama-sama selamanya, katanya. Tiba-tiba
bayangan Budi muncul di samping Marni. Bayangan itu terlihat transparan, tapi aku bisa melihat wajahnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya bergerak-gerak, mengucapkan kata-kata yang tidak bisa aku dengar. Aku tidak bisa bergerak, tubuhku terasa kaku. Patung naga patih terbang ke arahku. Aku memejamkan mata, menunggu hal terburuk terjadi. Namun, tidak ada apa-apa. Aku membuka mata. Marni dan bayangan Budi sudah menghilang. Di depanku hanya ada patung naga patih. Patung itu jatuh ke lantai. Tiba-tiba, suara Marni terdengar di telingaku. "Jangan takut, Arya. Kami akan menjagamu," bisiknya. Aku mengambil patung itu. Patung itu terasa dingin. Aku melihat ke dalam mata patung itu. Aku melihat bayangan Marni dan Budi di sana, tersenyum dengan senyum kosong. Aku tahu mereka sudah tidak bisa diselamatkan. Aku tahu aku adalah korban berikutnya. Aku tahu aku tidak bisa lari lagi. Aku kini sendirian. Tapi aku tidak sendirian. Aku memiliki teman baru. 2 teman yang akan selalu menjagaku selamanya. Dan aku akan terus menjalani hidupku sampai suatu hari aku harus menjadi tumbal berikutnya. Aku tidak tahu kapan hari itu akan tiba. Tapi aku tahu hari itu akan tiba. Dan ketika hari itu tiba, aku akan menjadi tumbal terakhir. Karena aku adalah pemilik Elektronik Jaya yang baru. Beberapa cerita tidak pernah benar-benar berakhir. Mereka hanya menunggu tumbal berikutnya. Dan kau sudah tahu rahasianya. Pintu sudah tertutup, tapi bayangan Elektronik Jaya akan terus menghantuimu selamanya.